Nah, kita mulai dari nomor 31. Nomor 31 sama seperti yang paket sebelumnya ya. Percis soalnya sama. Jadi kalau ada suatu alkohol yang ujungnya OH dioksidasi berarti jadinya double O gitu ya. Ini teh aldehid. Sama lah pokoknya sama kayak yang penjelasan minggu sebelumnya. Bisa ya nomor 31 mah. Nah, yang nomor 32 udah belum? Nomor 32 sama seperti 32 juga yang lalu. Di situ ada 9F dengan 54M. Pertama, kamu harus bikin konfigurasi elektronnya dulu untuk masing-masing. Berarti kalau 9F konfigurasi elektronnya jadi gimana? 2 dengan 7. Kalau 54M 2 8 18 masuk 10 28 46 sisanya 8. Nah, yang ini dan yang ini itu dijadikan elektron valensi untuk membuat suatu struktur Lewis. M-nya 8, berarti di M ada 8 elektron valensi. Terus membentuk senyawa apa Cina? F4. Kamu harus ingat kalau F itu punya elektron valensi 7. Berarti untuk mencapai oktet dia kurang 1. Kalau dia kurang 1, pasti dia hanya akan mau ngasih 1 ke M, dan M harus ngasih 1 ke F karena F kurang 1. Kita tidak melihat M-nya harus oktet atau duplet. Kenapa? Karena dia sudah 8. Jadi dia sebenarnya enggak kurang. Cuman karena si F-nya kurang 1, maka si F ini minta ke M1. Yang mana aja bebas. Kamu mau menuliskannya yang mana bebas. Kita coba yang ini ya. Lebih dijarakan. Yang ini dengan yang ini. Di sini berarti diminta sama F yang pertama. Nah, F-nya udah. Yang ini diminta sama F yang kedua. Yang ini diminta sama F yang ketiga. Berikatan dengan F yang ketiga, dan yang ini berikatan dengan F yang keempat. Setelah seperti ini, waktu itu pernah dituliskan tabel. Ada jumlah PEI, ada jumlah PEB, sama bentuk molekul waktu itu. Nah, silakan kamu cek di tabelnya. Ini kira-kira ada berapa PEI? Mana sih yang disebut PEI? Pasangan elektron ikatan. Berarti yang mana? Yang berikatan sama F. Sip, yang berikatan sama F. Berarti yang ini nih 1. Terus yang ini 2. Terus yang ini 3. Terus yang ini 4. Berarti dia punya 4 PEI. Pasangan elektron ikatan. Terus yang ininya namanya apa? PEB. Berarti ada berapa PEB? 2. Yang ini dan yang ini sepasang kan? Ada 2 PEB. Nah, kamu cek di situ. Kalau ada 4 PEI dan 2 PEB, itu bentuk molekulnya apa? Segi 4 datar. Datar itu bisa nama lainnya adalah planar. Jadi jawabannya adalah planar segi 4. Bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Karena ada 2 PEB, jadi PEB-nya dicabut. Jadi bentuk dasarnya tadi bisa gambar nakilnya. Itu ada 4, terus ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ceritanya gitulah. Tapi karena ada PEB, berarti dihapus yang ke atas sama yang ke bawahnya. Jadi bentuknya segi 4 datar. Nah, di minggu lalu kita membahas kalau di atom pusat ada PEB, maka sifatnya adalah
Polar non polar? Polar. Kalau ada PEB sifatnya polar gitu ya. Tapi kenapa yang di sini jawabannya non polar? Nah, ada syarat kedua. Ketika ada PEB, kamu harus cek PEB-nya bentuknya gimana, bentuk si molekulnya gimana. Punya pulpen? Pulpen banyak, pinjam ya. Ya, nah, si bentuk aslinya gini. Bentuk aslinya tetrahedral teh ada 4. Terus ada yang gini ya bentuknya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kelihatan? Nah, kalau ada PEB, si yang ke atas dengan yang ke bawahnya kita cabut, maka bentuknya jadi kayak gini. Nah, kamu perhatikan kalau PEB-nya itu di atas 1, di bawah 1. Berarti daya tariknya antara ke atas sama ke bawah sama. Terus kalau kamu perhatikan keempat sisinya, ini ditarik oleh F. Semuanya F kan? Ke sini F, sini F, sini F, sini F. Sehingga bentuknya simetris. Kalau bentuknya simetris, maka jadinya non polar meskipun ada PEB. Makanya kalau misalkan nanti suatu molekulnya ada PEB, kamu cek dulu apakah si bentuknya simetris, apakah tarikan PEB-nya sama. Ketika tarikan PEB-nya sama, ketika bentuknya simetris, itu masuknya non polar gitu. Oke? Di nomor 33 ada persennya, berapa persen si oksigennya? 24. Berarti 24 per 100 dikali masanya. Masanya berapa? 2 gram. Berarti ini bisa coret sama ini tah, sisa 50. Berapa jawabannya? 0,48. Satuannya gram ya. Ini adalah persen oksigen, massa oksigen di dalam si senyawanya. Terus udah dapat ini diapain? Nyari mol. Oke, mol teh rumusnya massa per ml atau AR ya. Berarti sini 0,48 dibagi 16, hasilnya 0,03. Satuannya mol. Yang ditanya adalah jumlah molekul ya. Jumlah molekul oksigen atau X, bisa dilambangkan dengan X. Rumusnya adalah mol dikali tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro-nya berapa? 6 kali 10 pangkat 23. Berarti 0,03 kali 6 kali 10 pangkat 23. Si ini bisa tapi digantinya clear, jadi 3 kali 10 pangkat sip 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti tinggal 3 kali 6 18. Ini kali ini sama ini 10 pangkat 21. Karena di situnya harus 1,8, berarti kali 10 pangkat 22. Oke. Kita bahas nomor 34. Lebih tulisin dulu ya. Reaksinya K2 PtCl4 tambah 2NH3 menjadi PP NH3 2 kali Cl2 tambah 2 KCl. Apakah reaksi ini sudah setara? Sudah. Kalau sudah setara, berarti tinggal kamu cari mula-mula bereaksi dan keadaan setimbangnya. Di mula-mula K2 PtCl4 berapa? Dapat dari mana? 8,3 dibagi 415, maka hasilnya 0,02 gitu ya. Yang NH3 1,7 dibagi 17, hasilnya 0,1. Nah, setelah ini kamu cari yang untuk satu koefisien. Ini 0,02 untuk satu koefisien.
Gue tulis di luarnya. Jadi satunya 0,02. Sedangkan yang ini 0,1 itu untuk 2 koefisien. Berarti satunya berapa? 0,05. Mana yang lebih kecil? 0,02. 0,02 ini dijadikan patokan untuk mengisi yang bereaksi. Caranya adalah tinggal yang paling kecil ini kalikan dengan koefisien masing-masing. Berarti ketika bereaksi ini berapa? 0,02. Yang ini 0,04 karena dikali 2 ya. Yang ini 0,02. Yang ini berarti yang ini habis. Yang ini 0,1 dikurangi 0,04 jadi 0,06. Yang ini 0,02. Yang ini 0,04. Yang ditanya apa? Masa pereaksi yang bersisa. Pereaksi yang bersisa siapa? NH3. Berapa molnya? 0,06. Gimana cara nyari massa? N dikali MR. Berapa MR NH3? 17. Ada di soal ya. Berarti tinggal 0,06 dikali 17. Jawabannya berapakah? 1,02 gitu. Di nomor 35 ada keterangannya massa ya. Massa dari zat X, senyawa X, ada massa dari CO2, ada tekanan parsial. Ya, tekanan parsial itu sebanding dengan volume. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang waktu di kelas 1. Kita punya rumus N1 per N2 sama dengan V1 per V2 menggunakan perbandingan volume. Ari N naon? Mol. Sip. Berarti kamu bisa cari dulu. Yang pertama adalah cari dulu mol dari masing-masing. Terus si mol ini bebas. Maksudnya teh kalau misalkan nomor 1 mau zat X boleh, berarti yang keduanya CO2 atau kebalik pun gak jadi masalah. Nah, untuk yang volume kamu lihat perbandingan tekanan parsial di situ. Di situ dinyatakan kalau tekanan parsial apa sih? Bahasanya lupa. Oh, tekanan parsial CO2 2 kali tekanan parsial X gitu ya. Berarti kita anggap kalau volume si gas X-nya 1, volume CO2-nya 2. Nah, kamu cari dulu, yang pertama adalah cari dulu mol CO2. Di situ masanya sudah ada, MR-nya juga sudah ada. Kamu tinggal cari mol CO2. Setelah dapat mol CO2, kamu masukin ke rumus ini untuk nyari mol yang yang zat X. Setelah dapat mol zat X baru nyari MR si zat X itu. Oke? Sip. Pertama nyari mol CO2 berapa? Gimana caranya? 4,4 bagi 44 hasilnya 0,1. Itu kalian naruhnya di N1 atau N2? N1. Oke, berarti 0,1 per N2 sama dengan 2 per 1 gitu ya. Setelah itu kita kali silang, ini kali ini kali ini. Berarti 2N2 sama dengan 0,1. Berarti N2 sama dengan 0,1 bagi 2, yaitu 0,05. Itu N2-nya. Untuk mencari MR, rumusnya adalah massa dibagi mol. Massanya ada di soal 1,4, tinggal dibagi dengan 0,05, hasilnya adalah
28. Sip. Nah, pertama untuk yang nomor 36 kamu harus bikin struktur Lewis atau struktur garis lah. Struktur garis dari setiap reaksi ini. Nah, supaya bisa menentukan struktur garis, kamu harus menentukan dulu nih C2H6 ini masuknya alkana, alkena, atau alkuna. Masih ingat apa itu yang rumus alkana naon? Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Rumusnya apa? Cn H2n plus 2. Yang alkena Cn H2n. Alkuna Cn H2n min 2. Berarti kalau C-nya 2, H-nya 6, masuknya kemana? Alkena. Ayo lo. C kalau alkana berarti kalau C-nya 2, H-nya berapa? 2 kali 2 4 tambah 2 6. Kalau yang ini C-nya 2 berarti H-nya berapa? 4. Kalau ini C-nya 2, H-nya 2. Berarti kalau C2H6 masuknya alkana. Kenapa kita harus menentukan alkana, alkena, alkuna? Karena nanti ikatan antara C dengan C-nya beda. Kalau alkana mah cuman tunggal, kalau alkena mah rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3 gitu. Makanya harus menentukan dulu apakah alkana, alkena, alkuna. Jadi ini teh apa? Alkana. Sip, silakan bikin strukturnya. Strukturnya C2H6 berarti C dengan C ada H-nya 6. Maksudnya di sini H. Cl2 berarti Cl dengan Cl. Yang sebelah kanannya C2 H5 1 diganti sama Cl. HCl berarti H dengan Cl. Kita hitung secara keseluruhan we. Di sini ada C dengan H berapa banyak? Ada 6. Oke. Terus ada apa lagi? C dengan C ada berapa? 1. Ada apa lagi? Cl dengan Cl ada berapa? 1. Oke, biarkan. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ada C dengan H berapa banyak? 5. Oke, ada apa lagi? C dengan C ada berapa? 1. Ada apa lagi? C dengan Cl ada berapa? 1. Lalu H dengan Cl ada berapa? 1. Mana yang kanan dan kirinya sama? CH. Di sini ada 5, di sini ada 6. Berarti bisa kecoret 5. Di sini kita coret, di sini kita coret, maka sisanya 1. CH ada 1. Apa lagi? Ada C dengan C bisa kita coret. Apalagi? CHCl bisa kecoret? HCl bisa kecoret? Enggak. Berarti di sebelah kiri kita punya 1 CH dan 1 ClCl. Kita hitung yang CH berapa? 410. Yang ClCl 243. Berarti totalnya 653. Sekarang kita hitung yang kanan. Ada C dengan Cl berapa? 330. Ada H dengan Cl berapa? 432. Berarti ditotalkan 762. Gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Entalpi. Entalpi itu adalah delta H. Delta H itu rumusnya adalah
yang kiri dikurangi yang kanan. Yang kirinya ada 653, yang kanan ada 762. Berarti jawabannya adalah min 109 gitu. Sip, nomor 37 gini ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah mol elektron untuk 2 mol ClO2. Jumlah mol elektron itu sama dengan perubahan bilangan oksidasi. Berarti kamu cari perubahan bilangan oksidasi. Kita cek perubahan bilangan oksidasi si Cl-nya. Berarti si O duluan ya yang kita cari. O-nya minus 2 kali 2 minus 4. Berarti Cl-nya plus 4. Tapi karena ada 2 koefisien di depannya, maka kita kali 2. Berarti jadi plus 8. Nah, supaya mempersingkat waktu kita langsung ke Cl yang sebelah sini. Untuk yang ini berarti Na duluan. Na-nya plus 1 karena golongan 1. Lalu O-nya min 2 kali 3 min 6. Berarti Cl di sini plus 5. Yang di sini Na duluan plus 1. Terus O-nya min 2 kali 2 min 4. Berarti Cl-nya plus 3. Nah, kalau dilihat dari sini ini error. Kenapa? Dari plus 8 ke plus 5 turun 3. Dari plus 8 ke plus 3 juga turun. Nah, ya menurut saya mah ini error kalau di sininya ada koefisien 2. Karena harus dikalikan dengan koefisien. Seperti yang minggu lalu yang KI juga dikali koefisien kan. Nah, tapi kalau di sininya tidak dikalikan koefisien, kan tadi itu di sini kalau tidak dikalikan koefisien plus 4 ya. Plus 4 ke plus 5 naik 1. Dari plus 4 ke plus 3 turun 1. Itu betul jawabannya. Tapi menurut saya itu salah karena kalau ada koefisien di depannya maka kita harus kalikan dengan koefisien. Tapi nggak tahu ya, nanti silakan kalian cari referensi yang lain. Siapa tahu bisi saya salah ngajarin. Cuman di Punjau itu jawabannya adalah 1 karena perubahan biloknya C2 ini yang nggak dianggap gitu. Jadi dari plus 4 ke plus 5, dari plus 4 ke plus 3, jadi 1. Nah, kalau kalian nemu soal yang kayak gini, awalnya kalikan dengan koefisien. Itu harusnya gitu. Cuman kalau misalkan tidak ada jawaban, maka cobain supaya koefisiennya dianggap tidak ada gitu. Oke? Sip. Untuk yang nomor 38, aku mau benar-benar sesuai dengan option. Jadi yang dilihatnya adalah si optionnya. Kamu lihat option yang A. Yang AT ada CO menjadi CO2 plus gitu ya. Kamu lihat reaksi di atasnya. Di atasnya CO2 plus jadi CO, betul? Berarti untuk sesuai dengan reaksi yang A, reaksi yang atas harus dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka E0 selnya juga dibalik. Di situ E0 selnya berapa? Minus 0,28. Berarti karena dibalik berarti jadi plus 0,28. Terus kamu cek sebelahnya, ada AU3 plus menjadi AU gitu ya. Sudah sesuai dengan reaksi di atas. Berarti E0-nya tinggal kamu pakai berapa? Plus 1,50. Jumlahin. Maka jadinya itunya 1,78. Mantepin. Sekarang cek yang B. Coba cek yang B. B itu reaksinya apa? CA menjadi CA2 plus. Sesuai tidak? Enggak, harus dibalik. Harus dibalik berapa tuh? Jadi plus 2,87. Terus temennya
AU3 plus jadi AU gitu sesuai dengan reaksi yang ini teh ya. Plus 1,50. Wah gede lumayan nih. Berapa tuh? 7 13 4 gitu ya. Cek yang cek. AU-nya dibalik. Berarti jadi minus 1,50. Lalu CA-nya tetap berapa? Min 2,87. Nggak mungkin karena hasilnya pasti negatif. Kan dimintanya yang paling besar. Yang D. Cobain. AU-nya dibalik. Berarti jadi min 1,50. Terus SN-nya tetap berapa? Min 0,14. Nggak mungkin juga karena minus. Yang E dibalik. Yang mana yang dibalik? Berarti jadi berapa? Plus 2,87. Lalu SN-nya tetap berapa? Min 0,14. Kecil pokoknya. Ya, positif tapi lebih kecil dibanding yang ini. Maka jawabannya adalah yang B. Begitu.